Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Google, Anda Jangan dulu buka itu, buka aja dulu. Gelas bawah. Enggak, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Fitriani. Di sini izinkan saya untuk membahas penelitian atau tugas akhir ya kali ini yang berjudul Kalau berjudul kamu buka tuh. Profil Kalau film buka. di Desa Babakan. Tuh, jentangannya betul. Apa dulu? Ini betul. unduhan atas. Lewat mana? Judulnya nggak ada judulnya. Rata-rata nggak ada judulnya nih. Terus nggak apa-apa lagi. Bisa lihat. Pakai iya, langsung pakai apa itu? Fitri, ya ini apa iya? Ani. Fitrian. Mata BI. Saya. Sudah Bu. Kami mau jadi arana. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan, bukan berekspektasi. Karena berekspektasi tinggi hanya akan membuat kita sedih. Wih. Nah, yang pertama ini sejarah desa. Sejarah desa Babakan. Desa Babakan ini adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Pada tahun 1800 di daerah Bantarjati dan sekitarnya. Karena pada waktu itu ada pemberontakan melawan kolonial Hindia Belanda yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangit. Dan pemberontakan dimulai dengan menyerang Keresidenan Cirebon dan tangsi-tangsi militer Hindia Belanda di sekitar Majalengka. Bagus Rangit memimpin perlawanan pada masa pemerintahan GJ A.J. Liese sampai GJ Herman William Dendels, dan baru bisa ditangkap pada masa pemerintahan Inggris Jenderal Thomas Raffles pada tahun 1800 sampai 1812 atau 1812. Pada tahun 1897 berdirilah pemerintahan Desa Babakan atas dukungan pemerintahan Hindia Belanda. Karena pada masa itu penarikan pajak dicoba dengan hasil bumi, tapi pelaksanaannya tidak berjalan lancar karena saat itu ada perlawanan dari rakyat dengan kelas kecil. Pada masa waktu itu kepala desa atau yang pertama kali memimpin desa itu yaitu Bapak Rasjan tahun 1897 sampai 19. Wasjan ya. Rasjan. Wasjan. Bapak Rasjan. Bagi yang tidak tahu, ini kantor desanya, ini petanya. Visi dan misi. Visi
desanya itu mewujudkan desa Babakan yang profesional, elok, ramah, kompak, aman, sejahtera, dan agamis. Misinya yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang mumpuni serta profesional terhadap pelayanan desa. Terus ada menciptakan lingkungan yang indah dan bersih, membangun pribadi yang ramah dan salam sapa terhadap sesama, membangun kekompakan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Kan tadi fotona, sekarang namanya. Profil, nama Desa Babakan, tahun berdiri 1897, luas wilayah 1.081.847 meter. Alamat desa, Desa Babakan, Jalan Anggrek, nomor 1, Kecamatan Kertajati. Batas wilayah, sebelah utara Desa Kertajati, sebelah timur Desa Sukawana, sebelah selatan Desa Pertawinangun, sebelah barat Desa Palasa. Kalau kalian ingin tahu yang aslinya, silahkan dicari tahu sendiri. Kalau rumahmu di mana? Rumahmu di sebelah mana? Di daerah mana? Barat, barat atau timur? Barat. barat. Saya di barat. Ini riwayat orang yang pernah menjabat sebagai kepala desa atau guru. Sengaja saya ringkas ini karena banyak. Ya, saya ambil dari yang pertama dan yang terakhirnya saja. Yang pertama itu oleh Bapak Rajan tahun 1897 sampai 1900 dan terakhir tahun 2019 yang diketuai oleh Bapak Arnadi SPDI. Pak TJS dia itu. Kepala desa. Itu masa ketua. TJS itu kan TJS Papua nanti itu Pak nanti itu TJS yang sementara. Nah, terus yang terakhir siapa? Nah, itu kan terakhir itu 2019, sekarang udah 2024. Iya. Oh maaf ya, yang terakhir salah teknis. Yang terakhir itu oleh Bapak Komarudin SPD SPDI SH. SH itu apa sih? Sarjana Hukum. Sesa Tiru. Nah, ini ada susunan pemerintahan desa. Nah, ini yang tadi. Ini adalah kubu yang sekarang. Yang nggak tahu ini. Ya, asal Babakan. Siapa itu fotonya? Iya itu fotonya. Nah, kalau kalian menanyakan foto orang-orang yang di sini, silakan cari di internet. Cari sendiri di rumahnya. Kalau datang di rumah. Nama Bapak Komarudin SPDI SH sebagai kepala desa atau kubu yang sekarang. Sekretarisnya oleh Bapak Atang Sukardi, Kaur keuangannya oleh Bapak Yosef Indra, dan Kaur PU oleh Ibu Ai, Kaur perencanaan oleh Kak Gilang, kasih pelayanan Kakak. Gilang ya? Di Made Gilang. Bukan. Dan kasih pelayanan oleh Pak Sarka, kasih kesejahteraan oleh Pak Iwan, dan kasih pemerintahan oleh Pak Agus Muhammad. Nah ini sarana dan prasarana desa. Nah ini Mas Jamil wilayah bisa kalian baca. Nah, ya tempatnya ini di Desa Babakan, ini di Sun Sukamelang, ini di Cidudut. Mana Sun sih? Sukamana. Mana di sini kelas rumah? Bukan ini ya? Wah itu motor apa jadi apa? Iya Pak, cari ini, Apa cari ini ambil. Ini dari SD. Nah ini saya sekolah di sini, guys ya. Sorry ya. Nah ini masalah yang ada di Babakan, tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman, saya tidak bisa memasukkan semua karena harus dimasukkan. Ini ciri ya. Ini perkembangannya kan ini perkembangan agamanya kan masjid, bukti adanya masjid itu bukti perkembangannya bagus. Yuk coba kamu jelasin yang Arifah di mana? Nah, kalau ini
yang foto kamu pasti tahu. Kalau yang foto orang lain pasti kamu nggak tahu. Kan itu identifikasinya kan ke sana. Yo, itu mesin air gelas posisi di mana? Mesin air gelas ini posisinya Musola, di musola. Ya, musola kalau masih ya oke lah masih kecil lah. Kalau mau tetap mau masih masih kecil ya. Musola aja. Tanya, Ini musola di Babakan. Sebelah mana tuh? Di sebelah Kulon, Wetan. Pulau makan itu ke bandara ada sorangan tuh, kayak tadi kurang pulau. Lanjut kita musola mana kan? Ini sama di Babakan. Kita yang nama. Oh, itu Pak Imam ya, yang punya Imam itu. Ini Di Blok Ron itu ada Ayo, luas tadi ada Pak. harus tahu, berarti kamu ini ilegal ini motonya bukan sendiri nih. Kan saya udah bilang nih, masjidnya atau sarana ibadahnya atau tempat sendiri kasih tahu. Oh ini namanya masjid ini daerahnya di sini. Masjid tadi itu tadi. Nah ini kekurangan ya, ini kekurangan materi, apa kekurangan kelengkapan informasi. Jadi nggak lengkap tuh informasinya. Terus. nah, ini musola dulu udah di Sukamelang. Punya siapa itu? Di Sukamelang tapi pas pengkolan. Pengkolan. Bengkel apa yang ada Ya, mayat. itu sama musola mana enggak? Iya, ini musola paling besar. Musola paling besar besar pokoknya musola paling besar. Ini di dusun di Pamana Ketika lembur saya. Di mana? Oh iya di Macak ya. Batas. Kamu goler-goler. Aku yang lagi pusing ini. Pak. Pinggir jalan, pinggir jalan. Kita ya Kata bapak tadinya. Apa? Fisik erek kenapa? Mau waktu serahan. Nah, ini musola Al-Hidayah sama ada di Babakan. Ini Al-Muqtadin di Yang punya Pak Haji Mulia ada yang mana Pak Haji Mulia? Bapak kan bapak Pak Haji Mulia. Dan bapak kan yang punya Pak Haji Mulia ada yang mana? Kamu nggak ada. Teman-teman tuh ya. Nah, ini sama di Babakan. Ini namanya musola Anur. Anur. Dan ini yang terakhir ini di susu mana? Di Blok Paheru. Blok Paheru. Blok tengah cenah. Bukan. Aja Bukan. Cidudut. Blok Cidudut. ya. Cidudut. Nah, di mana rumah Konjen nih? Konjen mana Konjen? Tuh, pasti lu suka dari mana pasti lu nak? Mana? Iya panggil, iya. Terima kasih. Terus mana lagi? Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Ya bukan pajak ya. Kami sudah dijelaskan ya, mengenai sejarah Indonesia, ya, Indonesia. Pertanyaannya simpel. Sebagai coba jelaskan, bisa terjadi namanya desa Babakan itu apa? Desa Babakan bisa kayak contoh ini, desa Jati 7 itu asal mulanya ada Jati 7, jadi desa Jati 7. Betul. Ada. Contoh ini Babakan. Ini Awal mulanya Pensiun bagaimana? ini. Jelaskan. kain tadi. Saya jawab. Kain. Kain. Asal muasal desa Babakan itu, ya dengarkan. Itu dimulai pemberontakan yang
dipimpin oleh Ki Bagus Langit melawan Hindia Belanda. Makanya di Pak, mana? yang dibaca. Belum, Pak. Ya kan? Perang pula. Bisa. Perang dulu, perang. Kalau itu jadi dibakar. Ya, ya. Nah, pemberontakan dimulai dengan menyerang Presiden Cirebon dan Makassar di sekitar Mandalika Pak, dipimpin oleh Ki Bagus Langit. yang sudah di tengah. Nah, Ayo bapak kan mana? Eta mana aja lagi Bapak kan itu disahkan oleh ini Pak. Emang alamat akademia kan? Soalnya enggak ditanya ujar dong, aya nu ngomong ditanya mah cenah. Aya nu ditanya ieu masalahna. Tuh kan gitu apa loh. Bukan masuk itu aja lo mas. Nanti ini jika jelema cara sholat ku aing tanya masalah naon ieu. Apa cenah? SD pakai daun biji. Terus Imamna saha? Pada waktu itu Imam lagi bebas. Desa Labakan, sebelum jadi Desa Labakan itu ada perang dulu Pak. Ya, yang paling menurut legenda itu sini Pak. Legenda, legenda bukan legenda. Ah, Mana lagi desa itu? legenda Majiro. sejarahnya. Kalau ada tahunnya sejarah, kalau nggak ada tahunnya boleh kamu bisa bikin. Kalau Bapak ingin yang lebih spesifiknya, yang lebih dalamnya, maka saya punya filenya. Nanti sampai saja Pak. Ya. Makanya ini tadi mohon maaf ini saudara. Kalau disebar itu tolong catat jadi. Kalau disebar harus ada izin dari kepala sekolah. Iya. Ya jadi jangan dimakai sebar-sebar saja. Itu barang rahasia desa loh, jangan disebar-sebar aja. Kita dapat data itu awas loh, mahal loh. Kita harus membuat surat segala macam, makanya awas. Jangan diserahkan ke siapapun file RJPM desa, kecuali izin sekolah. Itu aja. Jadi kalian lapor ke sekolah nanti. Lanjut. Sebenarnya sih pada fase simpel ya, itu kan langsung sejarah berdirinya desa langsung selesai. Pertanyaannya hanya satu, desa Babakan itu, nah bisanya desa Babakan teh naon itu, misalnya kayak bongan, awalnya kebon dan gas. Bisik. Barangkali Babakan tuh barangkali ada, udah banyak santri, kayak Babakan yang banyak Babakan namanya santri. Barangkali ada, tapi kalau nggak ada ya Bapak. Pasti lebih. Berarti menurut pengetahuan Saudara Fitriani, Berapa menit ya? Babakan itu nama Babakan itu berarti pemberian nama dari siapa Neng? Dari GJ. Dari GJ. Itu benar bisa dipertanggungjawabkan. Belum bisa. Menurut Fitriani. Menurut Fitriani itu yang saya baca kesimpulan dari yang Fitriani dapat, Babakan itu berarti nama pemberian desa, nama desa pemberian dari siapa? Gigi sama Gayo. Harusnya seperti itu pertanyaan dari Pak Asep, kamu jawab seperti itu ya, jangan nyanyi kemana-mana ya. Jadi kan kelihatan kamu tuh belum tahu akarnya kumaha itu cara ngenak kamu menjawab seperti itu teh gitu. Karena kan tadi kamu pasti berpikir ini sejarahnya kamu gitu ya. Nah kalau memang tidak ada, kamu tidak tahu apa sejarahnya gitu ya, kamu katakan saja yang saya tahu, yang saya tangkap dari yang saya baca bahwa nama bapak-bapak tersebut adalah pemberian dari ya, itu adalah etika juga ya, tolong dijaga etikanya ya, siap. Yang kedua ya, mohon dijelaskan mengenai tadi sudah dijelaskan ya mengenai misalnya tuh ada tadi dijelaskan kepala urusan umum atau bagian umum pemerintahan itu tugas dan fungsinya apa?
Tahu pemerintah kan menangani apa kalau misalnya tuh ada ke siapa tuh? Apakah langsung ke kepala desa? Mohon maaf. Bisa tuh gini tuh Pak. Contoh, ada seorang tamu dari pusat, provinsi ataupun dari kepala desa menghadap atau dari perusahaan ingin mendirikan suatu pabrik di sini. Ketemu langsung kepala desa atau melalui siapa dulu? Kepala desa dulu. Mohon maaf, bertanya yang sudah ranahnya bukan siswa kan ini kita ranahnya bagaimana perkembangan wakil desa dan perkembangannya. Jadi kalau arahnya ke sana sudah kalau ada perusahaan itu yang anak kita belum sampai saat itu. Silakan bertanya seperti tadi kayak kenapa harus babakan itu masih saya terima. Ketika sudah seperti itu ranahnya sudah terlalu dalam. Jadi sudah bukan kalau nanya tuh fokus itu tuh masih gitu aja. Jadi jangan sampai pada akhirnya kayak udah anak belum tahu ke situ sudah dibawa ke situ ya kan. Jadi kasihan nanti bukan apa-apa. Bukan model agama itu meluruskan supaya pertanyaannya sesuai apa yang dia tulis. Ya udah, ini dari awal sampai akhir tadi udah jelaskan. Kesimpulan dan saran setelah melakukan praktik di lapangan apa saja kesimpulan? Ya, kesimpulan yang kamu dapatkan setelah kamu berproses dari awal sampai akhir. Kesimpulan saran bisa bersaran di sana akan apa ada ONG bagaimana apa atau kesimpulannya atau ya kesan selama di sana. jadi kesimpulan ke ini ke objek penelitian kamu betul Kesan selama kesimpulan ke objek penelitian ke desa Babakan. Bagaimana sih desa Babakan betul? Yang pertama ya terima kasih ya kepada desa yang sudah menerima saya dengan baik dan bisa membantu saya mengisi ini yang ini yang saya tadi jelaskan. Terima kasih dan untuk Ini kamu bisa lihat di visi dan misinya kesimpulan kamu bahwa desa Babakan itu adalah desa yang seperti apa. Seperti itu yang diinginkan oleh ASN. Bapak Asep Fokus pada pertanyaan jawabnya jangan ngayai kemana-mana, fokus ke pertanyaan maunya Pak Asep apa kalau nggak bisa gimana? Barangkali ada saran-saran untuk desa Babakan apa aja barangkali saran untuk desa yang pertama barangkali ada kekurangan kalau nggak ada saran ada tepat waktu. Jadi desa itu masuk kerja itu siang jam 10, jam 9, jam setengah 10 itu baru masuk para desanya itu. Jadi sarannya harus jam 8 gitu. Jadi waktu kemarin juga waktu penelitian jam 7 sudah di sana tapi belum siap-siap datang jam 10 pada desa itu. Ketika ada tamu pun ya harus menunggu dulu. Nah, kalau kayak terima kasih. Mohon maaf kalau dilanjutkan pertanyaannya. Kalau melihat kondisi seperti itu berarti menurut Fitriani dengan desa yang seperti itu, menurut satu dari kamu penilaiannya sebagai seorang siswa ketika ada seperti itu tipe desa yang respon atau tidak dengan jadwal atau dengan komitmen kok. Tadi misi tadi kan apa mewujudkan desa Babakan profesional, apakah itu sudah masuk pada ranah profesional ya kan? Kalau yang profesional kan desa melayani masyarakat itu kan kita lihat. Nah ini kritisinya dari visi kan, apakah itu sudah masuk kepada ranah profesional dengan masuk jam 9. Nah itu kan bisa lihat dari situ nanti. Jadi jangan kita kita lihatnya ke sini ke data yang ada gitu kan. Kalau melihat seperti itu menurut kamu
dari tulisan visi misinya itu gimana itu desa itu dengan kondisi real di lapangan yang berapa tadi Bu? Ini cendil. Bagus gak ini sebagai seorang profesional seperti itu? Mesti direkam. Ini tempat atau ditekan. Ini. Mau ada nama atau Sudah tahu nama sekarang pagi. Nah, itu kan nanti kamu tulis tuh nanti kesimpulan saran untuk desa. Nah itu kan nanti di ketika di judul itu harus ditulis. Nanti saya sampaikan kamu dan nanti kan Pak ini saran dari kami. Ya walaupun saya mohon maaf Pak, saya kritisi nih nanti gitu bilangnya tuh Pak maaf saya kritisi dari yang visi misi Bapak dengan kondisi katakan profesionalisme. Sementara kami sebagai masyarakat desa Bapak, saya sendiri desa Bapak kan ya Bapak, merasa tidak terlayani secara optimal dengan kondisi masyarakat yang datang pagi-pagi tidak terlayani dengan datang kepada desa jam sekian karena masyarakat juga punya jadwal kemana-mana. Nah itu maksudnya saran itu harus ditulis nanti oleh kamu dimasukkan untuk pemerintah desa. Jadi paling tidak ada masukan. Saya yakin Pak Bu akan respon ketika ada kekurangan yang dia tahu dari orang lain, dari orang luar. Karena kekurangan-kekurangan dari yang kita sampaikan itu akan bisa menjadi acuan perbaikan buat desa yang sedang kita teliti. Benar nggak boleh, itu kan? Kamu sendiri sebagai seorang warga masyarakat desa Bapak, ketika seperti itu merasa terlayani nggak? Jelas kurang. Artinya apa? Ya jelas kita udah datang pagi-pagi gitu kan. Sampai situ kita dilayani. Sementara tumpukan tamu banyak. Ya. Nanti tulis, lanjut. Waris silakan bertanya, Waris. Cukup, ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, Fitriani, Fitriani itu melaksanakan proses penelitian di desa sendiri ya, betul? Betul. Berarti mungkin ini hanya kemungkinan saja ini ya. Tidak ada sesuatu masalah yang mungkin bukan tidak ada, tapi maksudnya tidak banyak ya masalah yang Fitriani hadapi atau yang Fitriani alami ketika proses penelitian karena mungkin itu di desa sendiri, betul? Betul. Ya, yang jadi pertanyaan Ibu, karena ini adalah desa Fitriani sendiri, apa saja sih temuan hal-hal baru ya yang tadinya Neng Fitriani nggak tahu di desa saya ini, saya nggak tahu kok di desa saya ini punya ini atau ada ini atau ternyata begini di desa saya. Nah seperti itu, apa saja silahkan. Yang pertama itu SD apa ada apa di sini? Sedangkan tadi SD itu di depan, sekarang belakang. Nah, yang tahunya itu ya di depan aja, yang di belakangnya nggak tahu. Pas waktu penelitian baru tahu. Terus itu tentang lingkungan di desanya. Maksudnya kinerja sama lingkungannya. Kalau kinerja aparat desanya seperti yang tadi sudah dikomplainkan mungkin ya. Iya. Oke, berarti kurang profesional seperti itu. Oke. Terus? Sudah hanya 2? Only 2? nanti. Oh, belum terpikir. Silakan. Itu apa? Dua aja. Cukup 2? Cukup. Oke. Ya. Sekarang bukan pertanyaan sih. Setelah kamu meneliti desa kamu sendiri, adakah keinginan kamu untuk merubah hal-hal yang negatif menjadi hal yang positif di desa kamu sendiri? Ada. Silahkan paparkan. Lalu bagaimana cara merubah kamu saat ini? Karena porsi kamu saat ini adalah hanya sebagai siswa. Kalau saya bisa kasih saran,
tugasnya jika ada dari awal dan sigap melayani masyarakat yang butuh pelayanan. Dan apa ya, ketika ada masyarakat yang meminta pelayanan itu cepat tanggap ya, jangan kakek-kakek leha-leha dulu gitu loh. Untuk merubah itu apa? Ada nggak, bisa nggak gitu dengan yang sekarang kok mau sering siswa? Tadi kan bikin laporan. Tadi kan laporan nanti disampaikan ke sana, kekurangan kelebihan itu kan jadi masukan. Artinya tindakan kamu sebagai siswa dengan apa yang diharapkan oleh Bu Aris, apa yang akan kamu lakukan untuk melakukan perubahan di sana sementara kamu menjadi orang siswa. Kan tadi ya dengan kita meneliti itu pada akhirnya kita akan tahu kekurangan desa sana, maka kita akan membuat laporan, nanti akan kita sampaikan ke sana dengan laporan itu. Pak, ini sebagai laporan kami bahwa kami sebagai masyarakat sekaligus peneliti dengan apa yang saya alami secara langsung di desa Babakan, ternyata ini temuan saya bukan untuk menjelekan tapi untuk memberikan warna supaya desa itu lebih baik. Karena kan desa yang di pinggir kota misalnya kan harus lebih sigap siaga untuk merespon dan apa melayani masyarakat dengan baik. Tidak boleh siang, ya artinya ada tiket atau pamong tiket, ada di saran nanti. Ketika kita menyalahkan harus ada saran, itu yang paling penting. Jangan sampai kita ke situ ngasih saran, tapi kita apa mengkritik, tapi kita nggak kasih sarannya, solusinya, atau solusinya itu ada. Nah nanti ini teguran buat Fitriani kepada pemerintah desa terkait dengan kekurangan yang ada di sana. Apalagi kamu sebagai seorang pelajar berhak untuk mengkritisi ini. Visi misi itu bisa untuk dikritisi, Pak, mohon maaf. Ketika dipanggil, kenapa kamu begini? Loh Pak, saya kan peneliti, saya sebagai masyarakat, warga Bapak, dan kemudian saya melakukan ini itu bukan karena saya untuk mencari kejelekan, makanya saya cuma laporan ke Bapak. Apa yang lain? Kalaupun ada di YouTube banyak, ya itu kan hanya orang yang tahu di YouTube saja. Nah, artinya ini lebih baik Pak ke depannya supaya desa Bapak kan lebih siaga, lebih sigap, lebih respect, lebih respon. Jadi bukan hanya secara fisik saja, tapi secara rohani dalam melayani masyarakat optimal, gitu. Nanti buat laporan, jawab ke Bu Aris, juga belain tuh, orang gimana tuh? Ya, ada lagi? Sudah, gitu. Terima kasih. Ya, lanjut. Oke, saran saya satu lagi pertanyaan. Bagaimana setelahnya kamu ke sana ke desa, respon dengan Alia Nur Syahid oleh pemerintah desa terhadap Kemhan Nur Syahid dengan adanya kegiatan penelitian? Apakah positif atau saya ayo untuk Alia ada keluh kesah atau gimana ketika kamu ke sana itu responnya karena Alia dengan ada semacam seperti itu gimana? Alhamdulillah baik Pak, malah menanyakan anak PKL. Apalagi ada anak PKL ya. Tapi itu kan permintaan. Oke, bagus. Terus selain itu berarti kan responnya positif. Walaupun kita juga ada masukan buat desa-desa. Terus selain itu apakah ada umpamanya selama Fitriani melakukan observasi di sana atau peneliti di sana menemukan atau menanyakan ke aparat desa apakah ada destinasi wisata, katakan ngobrol umpamanya itu tanya Pak ada destinasi wisata nggak di sini, katakan membangun daerah prediksi atau umum atau apa, oh ada nih di sana kita mau bikin gitu kan baru wacana umpamanya. Gimana? Udah ada informasi? Oh, waktu itu pernah ngobrol tentang makam, tentang makamat atau sebagainya. Gimana? Waktu itu katanya nggak ada. Nggak ada. Nah, terus ketika ngomong nggak ada itu bicara nggak ada itu apakah desa sendiri tadi itu apa itu? Menciptakan lingkungan yang indah dan bersih. Udah bersih di sana? Alhamdulillah bersih. Cuman banyak itu Pak. Nuhari dan
lumut, Lembing. lembing, oh, ya, berarti budaya yang ramah umum di masyarakat tuh ramah-ramah. Iya Pak. Termasuk pikir ramah ya. Kalau ada tamu pasti jamu gitu kan. Soalnya masalahnya ramah itu ya fisik fisik mau banser. Orang kali itu bisa mau banser gitu baik. Nah, terus gimana terkait dengan makam sejarah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada makam sejarah, nggak ada situs, nggak ada situs ya. Pak, nggak ada situ. Nggak ada. Itu hotel nggak kamu gambarin di situ sebagai bentuk perkembangannya kan? Nah ini hotel terus apa yang karantina itu maksudnya kan kamu kan sempat tanya ke saya Pak hotel gimana? Foto aja nanti masuk di situ berarti itu perkembangan yang ada di Desa Babakan. Nah nanti di laporan tertulis setelahnya ini sudah semua setelah disidang tolong dimasukkan itu foto-foto kekurangan terus dijelasin di bawahnya tuh ini musola di blok ini kalau bisa dengan imamnya siapa. Jadi sehingga paling tidak itu menjadi nilai sejarah untuk masa yang akan datang ketika itu menjadi buku. Karena kita tujuannya bukan ngasal, kita tujuan ginian tuh ingin membuat sebuah paradigma baru bahwa kita bisa membuat buku dengan hasil penelitian kalian. Kita sudah ada agreement dengan penulis buku, makanya nanti kekurangan kita beliau nanti yang akan nambari. Ini satu hal yang penting karena apa? Kita akan bisa yang akan kena kemajuan zaman terkait dengan bandara, maka perlu ada satu pembuktian dari sejarahnya itu harus ada catatan buku. Makanya tolong dibenahi lagi, yang kurangnya dibenahi. Ini saran ya, saran penulisan. Jadi harus ada harus ada foto desanya, hotel, terus karantina itu seperti satu perkembangan di tahun 2024 kan seperti itu. Semua aspek tolong dibenahi kata-kata foto-fotonya supaya menjadi satu hal yang betul-betul terukur di tahun itu tuh ketika buku ini terwujud 2024 10 tahun lagi 10 tahun yang akan datang ini buku akan jadi acuan untuk orang yang akan datang disebutnya sejarah buku ini ya karena itu saja ya. Terima kasih buat Teh Pipit mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dalam penyajian yang akan datang kalau di kuliah. Ya boleh sih. siap kuliah. Siap kuliah. Ibu TU ya. Terima kasih. Silakan tepuk tangan buat Fitra. Kita deh, udah. Ya. Ya, sudah.